Wow, saya lihat penuh dengan sukacita sekali siang hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Saudara boleh lihat dulu kanan kiri depan belakangnya, berfellowship sebentar saudara. Seberapa banyak saudara yang datang siang hari ini punya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saudara rindu? Saudara rindu? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama siang hari ini untuk membuka hati kita, amin, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Amin saudara, boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu yang sempurna buat kami. Terima kasih kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, minggu yang baru di bulan September ini. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah menyertai kami di masa yang lalu, Engkau Tuhan juga yang akan menyertai kami untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan, biar siang hari ini kami rindu mau mempersembahkan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara bisa kembali duduk. Saya rasakan kasih-Nya yang besar saat ini mengalir, saudara. Mari kita sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara, alami perjumpaan dengan Tuhan siang ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan hati kami, pujian kami. Kami rindu pujian ini boleh menyenangkan Tuhan. Kami rindu pujian ini boleh memberkati Engkau Tuhan. Thank you Lord. Makasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Angkat kedua tanganmu, katakan takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. tak berubah Setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Tiada yang seperti Engkau,
angkat pujian ini, katakan tiada yang seperti dan kasih-Mu Tuhan nyata di dalam tiada yang seperti-Mu. Kasih-Mu Tuhan tak berangkat sudah di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Angkat suaramu, angkat pujianmu, saudara, katakan takkan habis bagiku di sepanjang, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku takkan habis kasih-Mu Bapa, dan mengalir bagiku di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah. Kami mengalami kasih-Mu Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami menikmati setiap cinta dan kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kasih dan pertolongan-Mu sempurna Tuhan selamanya. Ku menyembah-Mu. Angkat suaramu, saudara, mari sembah Tuhan yang baik, saudara. Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Dia Bapa yang selalu memberikan pertolongannya. Dia Tuhan yang setia, saudara. Mari bawa syukurmu siang ini, katakan Tuhan terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Oh, Rabashika ya lama ya lama ya lama ya lama. Huri ya lama ya lama ya lama. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Semua karena kasih, semua karena cinta-Mu. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang menikmati kasih Tuhan? Saudara mengalami kebaikan Tuhan, amin. Saudara mendapatkan pertolongan Tuhan, amin. Siang ini saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama
membawa syukur kita siang hari ini. Tuhan yang telah memimpin hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang telah memimpin keluargamu Saudara, Tuhan yang telah memimpin usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang sudah memimpin kehidupanmu. Layaklah Dia terima pujian dan sembah kita siang ini, amin. Amin. Boleh kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur untuk kasih-Nya. Kita bersyukur untuk pertolongan-Nya. Kita bersyukur untuk pembelaan-Nya. Kita bersyukur bahwa Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. takkan habis Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu besar Tuhan, mengalir cinta-Mu besar buat kami Tuhan. sepanjang hidupku, Thank you Jesus, tak berubah thank you Jesus, setiamu padaku, thank you Father. selamanya Kau ku sembah. takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, Sepanjang tak berubah
Tuhan. Cinta-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Dari siang ini kami menyatakan syukur kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kau sungguh baik dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau baik untuk orang tua kami. Tuhan, Engkau baik untuk anak-anak kami. Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau di bulan yang lalu Tuhan telah memberkati hidup kami. Terima kasih kalau di bulan yang lalu Tuhan telah bela hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib. Kau ajaib Tuhan. Rabashi.
hidup kami. Kau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur dipimpin oleh Engkau, Tuhan yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang mengalami pertolongan Tuhan? Seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Saudara mengalami kebaikan Tuhan, amin. Boleh saya dengar sorak-sorak amin? Sorak-sorak amin. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh saya minta angkat kedua tanganmu saudara, tinggi-tinggi. Through you I can do anything. Come on. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Serahkan, woohoo! We believe in you. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Say, deep down I know that you're here with, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sorakan, woohoo! Hallelujah. Ayo declare saudara. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Ayo dengan imanmu, come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Through you I can do anything. I can do all Tidak ada yang tidak mungkin buat Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan pembuat mujizat dalam hidup kami. things impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. I believe, I believe. Ayo angkat kedua tanganmu. I believe. Yang percaya katakan, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. We believe, we believe, we believe in you, Jesus. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya akan kuasanya, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Yang keras katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
kembali duduk. Kami mau terus percaya Tuhan. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun kami mau terus berkata, kami mau terus percaya sama Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya. Kami mau terus percaya. Jesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, dan saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. hatiku percaya.
ya Tuhan. Bapa yang mulia, yang kekal, yang ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah rumahnya. Terima kasih bulan September. Terima kasih untuk sampai bulan ini Tuhan tetap menyertai, menolong, menguatkan, dan memberkati kami. Gerejamu tetap ada karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Hari ini kembali kami bawa anak-anak kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ayo Bapak Ibu angkat tangan-Mu, lepaskan berkat. Inilah anak-anak yang Kau kasihi, yang Kau limpahi dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan otoritas-Mu. Kami boleh melihat anak-anak tumbuh takut akan Tuhan. Dan tahun-tahun ke depan, 10-15 tahun ke depan, mereka ada generasi yang dipakai Tuhan. Generasi yang memuliakan nama Tuhan. Lahir dari tempat ini orang hebat, orang yang dianugerahkan Tuhan dengan hal-hal khusus dalam hidup mereka. Bahkan anak kami mempunyai roh yang luar biasa. Mereka adalah hamba Tuhan yang diurapi, para penginjil. Mereka adalah para penemu, orang yang ahli di setiap bidang. Ekonomi, akunting, kimia, fisika, fisiologi, aerospace, pertambangan. Lahir dari tempat ini. Pemimpin-pemimpin atas negeri ini, kota-kota dan bangsa-bangsa. Aku menyerahkan mereka hari ini kepadamu apa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, boleh ke sana langsung ya. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih buat anak-anak ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu yang di rumah, anak-anaknya juga tembang tangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tangan-Mu yang ajaib yang menyertai setiap anak-anak kami. Haleluya. Dijaga, dipelihara. Haleluya. Kita ada punya anak-anak juga hari ini. Pak, saya panggil Enzo Favian ya, dengan kedua orang tuanya. Boleh datang ke depan. Di depan masih ada kosong, Bapak Ibu yang belum duduk. Boleh duduk sini, tempat saya dudukin aja nggak apa-apa. Ayo kita berdoa. Enzo Favian, hari ini oleh iman ayahmu dan ibumu, engkau dibawa di hadapan Tuhan. Mulai hari ini engkau milik Tuhan, kepunyaan Tuhan seutuhnya. Tuhan akan mengurapimu dengan roh keperkasaan, roh yang dasar dan ajaib itu, sehingga akan terus bertumbuh dengan takut akan Tuhan, bertumbuh dalam hikmat manusia dan hikmat rohani. Terima kasih untuk Enzo Tuhan yang ajaib yang kau nyatakan buat keluarga ini. Berdoa buat ayahnya untuk terus menopang, meneguhkan, menguatkan dan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan ibunya. Tuhan menuntun anak ini dengan takut akan Engkau, mengajarkan firman-Mu siang dan malam, waktu duduk, waktu makan, waktu di perjalanan. Terima kasih untuk Enzo Favian. Hari ini aku menyerahkan Engkau ke dalam nama Bapa, ada usia itu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Bapak, terima kasih kalau sebentar kami boleh share isi hati Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Tuhan terus berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Nya, dan firman itu boleh menjadi iman dan bertumbuh di tanah hati kami yang subur. Dan kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Amin. Di depan ada ini, di depan boleh duduk. Pak Felix pindah sini aja, orang takut duduknya Pak, biar mereka duduk situ. Ada di sini dua. Ayo di depan ada. Dua itu kosong ya? Tuh dua itu kosong. Kosong dua sini. Oke, di depan kosong dua. Ayo, di depan kosong, ini depan nih kosong juga nih dua. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu berani untuk pulang. Banyak orang pergi tapi nggak pulang-pulang. Haleluya. Pulang-pulang cuma tinggal nama, nggak berani untuk pulang. Jadi kita punya tema hari ini,
berani untuk pulang atau kembali. Satu kali seorang ayah ngomong sama anaknya, Jim, ya, ini pesan ayah, kalau kamu di luar sana tidak ada lagi orang yang mau menerimamu, pulanglah. Ayah akan selalu menerimamu dengan senang hati. Haleluya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu ngomong dengan anak kita. Ya, anak kita yang mulai beranjak dewasa mau pergi, mungkin dia melakukan banyak kesalahan, satu kali kita perlu ngomong sama mereka. Ya, nak, kalau kamu memang di luar sana kayak sulit, susah, ya sejelek apapun kamu kembali ya kepada Papa. Haleluya. Bapak Ibu ya, belajar ya hal sepele seperti ini. Temanya mana tuh? Ini cerita anak yang hilang di Lukas 15. Yang hilang siapa? Anak bungsu atau anak bungsu? Nah, yang hilang tuh dua-duanya. Tapi yang benar-benar hilang itu sebenarnya yang sulung nantinya. Ya. Bungsu, sulung. Yang bungsu memang selama ini pengertian kita kalau orang hilang itu adalah orang yang di luar gereja, yang meninggalkan gereja, ya, yang hidup dalam perkara-perkara duniawi, yang tidak melayani pekerjaan Tuhan, yang melanggar hukum-hukum, itu ada orang yang hilang. Kita lupa. Ya. Orang di dalam gereja bisa hilang. Anak sulung itu di rumah Bapa tapi hilang. Ya. Anak yang hilang itu disebut anak yang hilang. Yang pertama, kalau dia hidup sesuai kehendaknya sendiri. Kalau kita mau hidup sesuai kehendak kita sendiri, sebenarnya kita hilang. Karena waktu kita nggak mau Tuhan mendominasi, menguasai hidup kita, sebenarnya kita terhilang. Ya, paham ya? Kalau kita nggak mengizinkan Tuhan menguasai hidup kita, kan anak itu kan nggak mau dikuasai bapaknya, maka itu dia sebelum bapak mati minta harta, maka dia terhilang. Apa yang kita punya, uang, tenaga, waktu, kita pakai untuk kepentingan sendiri. Sebenarnya kita termasuk orang yang hilang. Jadi pengertian hilang itu bukan hanya tidak mengenal Tuhan, tetapi orang di gereja bisa hilang. Cerita ini dimulai, kalau Anda baca dari Lukas 15 ayat 1, ceritanya dimulai gini. Orang Farisi bersungut-sungut, ngomel-ngomel dengan Tuhan. Tuhan kok ngumpul-ngumpul dengan pelacur? Tuhan kok ngumpul-ngumpul dengan pemungut cukai, orang berdosa? Kok dia Mesias, udah tahu tuh orang berdosa, nggak layak, tapi kok masih ngumpul-ngumpul? Bapak Ibu nggak ngapa ngumpul-ngumpul, oke, is oke. Ya, tapi jangan ngumpul-ngumpul itu yang mempengaruhi kita atau menyeret kita. Ya, harusnya memang sebagai orang percaya kita harus bergaul dengan banyak orang khususnya yang belum mengenal Tuhan, karena kita bisa membagikan kasih Tuhan. Amin. Tapi aneh orang Kristen, dia bukan membagi kasih Tuhan, kasih dunia yang didapatkan. Ya. Nah, untuk menjawab itu Yesus mengomongkan 3 perumpamaan. 3 perumpamaan, ada situ ya 3 perumpamaan, Felix. Ada 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama adalah domba yang hilang. Dombanya 100, yang dicari cuma 1. Jadi cuma berapa tuh? 1% ya. Yang kedua dirham yang hilang. 1 dari 10. Yang kedua anak yang hilang. 1 dari 2, 50%. Kalau Anda lihat kisah ini, kalau domba yang hilang, gembalanya yang cari domba. Dirham yang hilang, yang punya dirham cari dirham. Tapi anak yang hilang, bapaknya nggak cari. Paham ya? Kalau Anda baca Alkitab, coba diteliti baik-baik. Dia sadar, dia pulang sendiri. Nggak dicari dia. Kalau kita memahami ayat ini, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan tuh nggak adil. Tuhan bilang gini, gue cari yang satu, gue dapat pulang, gue senang-senang bersuka cita. Karena yang dulu hilang telah kembali, yang dulu mati telah hidup. Bayangkan Bapak Ibu di gereja ini seperti ini 100 orang, tiba-tiba ada yang satu hilang, Pak Henry hilang. Ya, gue cari dapat. Wah, gue gembira, gue bangga-banggain. Pak Henry, saya udah dapatkan kembali. Saya senang-senang. Kalian di sini kecewa nggak? Betul kan? Kok kami nggak dianggap oleh Pak Boas? Dia cuma senang-senang membangga-banggakan Pak Henry. Bukankah kami jemaatnya juga?
Sulit ya mengerti ini ya. Ini Tuhan sedang menyindir orang Farisi. Karena orang Farisi mengerti segala sesuatu, dia ada di rumah Tuhan, tetapi dia terhilang di rumah Tuhan. Ya, paham ya? Jadi Tuhan itu lebih baik orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita banyak mengalami kegagalan dalam hidup kita. Apa aja deh. Gagal untuk kawin, gagal untuk usaha, gagal dalam rumah tangga. Kebanyakan kita gagal karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Coba cek. Kegagalan-kegagalan yang kita alami hari ini karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kayak kita ngomong. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, ada waktu-waktu kita nggak bertanya dan tidak berjalan sesuai yang Tuhan mau. Akhirnya kita gagal. Waktu kita gagal, kita baru bener ya, gue salah ngambil keputusan kemarin. Gue nggak tanya Tuhan, gue nggak ngandalin Tuhan, main tabrak aja. Yang penting laki-laki, haleluya. Kasih tahu ke kanan, gue kenal tuh wanita. Tapi hari ini dia nggak ke gereja, haleluya. Ya, asal laki-laki enak aja. Kita nggak pernah tanya Tuhan. Kita melakukan kegagalan yang kita alami, kebanyakan kita tidak mengandalkan Tuhan. Oke, kita lihat ayatnya. Saya merenungin ini, aduh, keren banget ya, dahsyat banget nih. Ayatnya kita lihat di situ. Lukas ya, kita pelan-pelan. Saya mau baca ini karena minggu depan saya ingin bicara tentang anak sulungnya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu. Ini anak kurang ajar loh. Ayahnya belum mati udah minta bagi harta. Kalau hari ini Anda sebagai orang tua, ya bapak ya, udah orang tua, udah punya anak, mungkin udah punya cucu, yang gitulah. Belum mati anak kita minta harta, kira-kira marah nggak? Hah? Gue marah banget deh, lu nyumpahin gue mati. Bahkan udah bikin warisan aja biasanya tuh nggak boleh. Betul gak? Cuma tuliskan mati baru dibuka baru dibagi kan? Ini masih hidup, masih itu lagi, nih lihat ya. Dan yang hebat itu ayahnya nggak ngomong apa-apa, dibagi-bagiin. Kalau dia ngomong, Pipi nggak ada modal nih, gue mau usaha, tolong dong rumah yang menjadi bagian saya dijual, saya ambil modalnya, boleh-boleh aja kan? Betul nggak? Tapi ini dia nggak ngomong gitu, dia cuma minta bagianku. Dan yang konyol, setelah dapat duit itu, dia jual semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Merantau. Ia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Prodigal, foya-foya, royal. Setelah dia habis semua itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai merakat. Yang konyol adalah setelah habis ada kelaparan. Kalau sebelum habis ada kelaparan, dia siap-siap kan, nyimpen. Tapi pas dia habis, krisis lagi. Saya ingin menggambarkan secara besar dulu ini ya. Ayat selanjutnya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi ini orang Yahudi. Sebenarnya babi bagi orang Yahudi itu najis, enggak kosher, haram. Ya ingat tuh, orang Yahudi enggak makan babi seperti yang kita bayangkan. Dan bahkan piara babi di Yerusalem tuh enggak boleh. Hari ini diizinkan untuk piara babi, tapi enggak boleh nyentuh tanah babinya, dikasih tapak gitu ya. Nah, itu. Apalagi mengisi perutnya dengan ampas makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Ampas aja nggak dikasih. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi waktu dia lapar di kandang babi itu, dia ngomong kepada dirinya gini, nanti gue akan pulang, gitu ya. Ngomong kepada Bapak, aku berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Dan aku ngomong, aku nih gak sebut anak, sebut aja aku nih budak, orang upahan Bapak. Jadi dalam batin dia mau ngomong seperti itu.
Terus ayat selanjutnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, ini ya, yang tadi dalam hatinya, dia langsung ungkapin, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sama ya, dia ngomong nih, udah ketemu. Dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Lihat, di tengah-tengah gitu ayahnya langsung nyeletuk ngomong kepada hamba-hamba, lekas jubah, pakaian, cincin, sepatu, sandal bahasa Asia gitu ya, bawa sini. Belum sempat menyelesaikan kata-kata, bapaknya udah ngomong, ayat 23. Mungkin adik kecil bisa dibawa di ruangan saya juga, bapak bawa aja. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, kalau Anda anak bungsu, Anda berani pulang nggak? Anda akan langsung ingat kakak kokomu yang sangar itu, kokomu yang disiplin itu, betul kan? Anda berani pulang nggak? Lihat teman-teman di kampungmu. Anda berani pulang nggak? Anak yang hilang tidak di rumah bapak. Nih, foya-foya. Ini bicara gini. Ini bicara juga kita ada di dalam gereja. Kita selama ini ikut Tuhan, mulai pelayanan, artinya kita dapat berkat-berkat rohani dari Tuhan, gitu ya. Kita nggak sadar dengan berkat-berkat rohani itu, kita mulai foya-foya. Foya-foya artinya mulai lepas dari ikatan-ikatan persekutuan, lepas dari rumah Tuhan. Kita berjalan dari gereja A ke gereja B, gereja C, masing-masing gereja kita pergi nggak tahu kemana tuh, nggak jelas. Ya, kita sedang foya-foya. Istilah saya nih, kita mulai terlibat, minuman-minuman keras sedikit-sedikit, tapi lama-lama membukit. Kita mulai ikut karaokean, lama-lama karaoke melulu. Kita ngumpul-ngumpul di holy, tempat holy, tahu tempat holy? Tempat penuh damai, penuh ketenangan. Karena nama-nama sekarang kan holy semua kan, betul nggak? Century, restoran gitu kan. Holy itu Pak Hendri sering ngajak saya ya. Berapa kali Pak kita di sana? Dari jauh doang maksudnya. Ya, itu kita nggak sadar nih, kita dibawa diseret gitu. Nah, untuk kembali di gereja di mana kita ada, kita malu kan? Manusia itu gengsi, malu. Saya kasih tahu di siapa yang nonton live ini ya. Kalau Anda di gerejamu, kembalilah di mana Tuhan tempatkan Anda. Karena itu tempat Anda, nggak pernah malu. Ya, nggak usah malu dengan pendetanya, dengan teman-teman kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang membuka hatinya buat kita. Nggak usah, Anda harus pulang. Anda harus berani pulang. Gengsi itu ditanggalkan. Anda harus datang ke rumah Tuhan. Makanya itu saya minta minggu depan poster di depan diganti. Welcome home. We all miss you. Ya, gede-gede gitu. Banyak orang nggak tahu rumahnya. Ya, bukan hanya bicara gereja kita, gereja manapun Anda gitu. Kembali ya, welcome home. Kita disambut di mana kita ada. Karena Tuhan sangat merindukan kita. Nah, kita lihat bagaimana anak bungsu ini dia bisa berani untuk kembali. Yang pertama, ia sadar akan bapaknya yang baik dan begitu mengasihinya. Ya, ia sadar bapaknya yang begitu baik dan mengasihinya. Ini satu poin yang sangat luar biasa kalau Anda renungi ini. Ya, kita lihat dulu kata anak bungsu.
Nah, saya lihat dulu ya. Si bongsu, lalu ia menyadari keadaannya. Felix itu diklik dulu. Lalu ia menyadarinya. Nah, waktu dia ngomong ia menyadarinya, itu dia mulai cara berpikirnya berubah. Metanoia, berubah di pikirannya. Karena dia mengingat kebaikan Bapa. Yang lama sudah mati. Masa lalu dia sudah terkubur. Ia bangkit menjadi ciptaan baru. Dan ia memiliki watak yang baru. Ya, dia mulai ini ya, sadar gitu. Membuat dia berani untuk pulang. Dia mengerti kasih Bapa yang demikian. Kembali ke tadi, sadar akan kebaikan Bapanya. Kata yang bongsu kepadanya. Tadi ingat ya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Ini baik nggak bapaknya? Super baik. Kalau kita ngamuk ya, gue belum mati udah minta harta, betul kan? Ini ayahnya nggak ngomong apa-apa. Tuh, ruko punya kamu, tuh ladang punya kamu ya, itu punya koko. Kan menurut orang Yahudi, anak sulung itu 2 kali lipat. Dia mungkin dapat 1/3 cuma gini ya. Udah, ini sangat baik. Orang gini, super baik. Nah, nanti kita cek. Tuh, kembali lagi tadi. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini ia menyatakan bahwa dia perlu kasih Bapa. Karena yang bisa memberi pengampunan itu cuma Bapa. Karena dia bersalah, dia ngomong, aku ini bersalah loh kepada sorga dan kepada Bapa. Dia tahu Bapa itu punya pengampunan. Punya kasih yang tidak terbatas. Untuk itulah ia sadar dan dia berani untuk pulang. Ya, Anda lihat di ayat 1 Yohanes 4. Ayat 16, 18, dan 19. Kita telah mengenal Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Siapa yang tahu bahwa hari ini Tuhan mengasihinya? Angkat tangan. 10 orang. Siapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan mengasihinya? Banyak dikit. Pertanyaan pertama tadi, siapa yang tahu kan? Yang kedua, siapa yang percaya? Jadi kalau Anda percaya Tuhan mengasihimu, dan begitu kasih Tuhan besar atas hidup kita, itu akan mengubah segala cara pandangmu tentang Tuhan. Kalau Anda percaya nih, Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita, hal-hal hebat akan terjadi dalam hidup kita. Ini bicara kasih Tuhan yang besar. Maka itu anak bungsu, mengapa dia berani kembali waktu dia menyadari begitu besar kasih Bapaknya, itu mengubah seluruh perspektif dalam hidupnya, pandangan seluruh hidup dia, bahwa Bapakku itu begitu baik, begitu mengasihiku. Bang siapa mengenal terus tadi, dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan bang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih, dan bang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wih, keren ya. Bapak Ibu, gini. Kalau ada suami, dia benar-benar mengasihi istrinya, tapi istrinya enggak percaya.
Apa yang terjadi? Hah? Ngomong dong, I love you, I love you. Gitu kan? Tapi istri nggak percaya. Atau ada seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya, tapi anak nggak percaya. Sekalipun papanya tuh berani mati buat anaknya. Apa yang terjadi? Biasanya terjadi penolakan, kekecewaan, rendah diri, gitu ya. Coba Anda lihat anak-anak kita. Kalau ada anak kita seperti itu, kadang-kadang ada kasih yang tidak kita percayai dalam dirinya. Penolakan, rendah diri, kekecewaan, dan sebagainya. Kita ini sering mengukur gini, apakah saya diterima oleh Allah? Apakah saya berkenan di hadapan Tuhan? Ya, Tuhan menilai Anda dan saya bukan berdasarkan profesimu. Sekali lagi, Tuhan menilai kita layak atau tidak layak bukan berdasarkan profesimu, pencapaianmu. Tapi Tuhan menilai kita layak atau tidak layak adalah karena kasih Allah yang ada dalam dirimu. Halo? Tuh kasih tadi ya? Jadi Tuhan menilai kita layak atau tidak layak adalah waktu Kristus ada dalam dirimu. Amin. Bapa melihat Kristus yang sudah mati itu, yang melingkupi kita, Anda layak. Di tengah-tengah perjalanan kita sebagai orang percaya, saya yakin kita sering jatuh bangun. Halo? Nanti saya akan bahas anak sulung, Anda kaget ya. Tuhan bela mati-matian Yakub, kesannya gitu ya. Betul nggak? Seolah-olah Yakub nggak pernah salah. Tuhan bela mati-matian terhadap Daud, seolah-olah Daud nggak pernah salah. Ya, kayak seperti ini nih. Udah jelas anak bungsu ini ngaco. Tapi karena melihat kasih Tuhan yang besar, dia berani bangkit dan pulang ke rumah. Yohanes 4 ayat 18, ayat tadi kita lihat. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, ada nggak yang takut akan hidup ini? Di kita ada nggak yang takut akan hidup ini? Takut keuangan, takut akan masa depan, takut sakit penyakit, takut penolakan, akhirnya bunuh diri. Baru-baru ini ada yang bunuh diri lagi ya? Apa jatuh itu? Ya, di lantai 7 di mana tuh? Dan artis Korea juga baru-baru ini bunuh diri. Padahal saya dengan Pak Fedik udah telepon dia. Pak ya, dia nggak percaya yang kita telepon kan Pak ya? Ya udahlah kalau nggak, sayang banget ya. Cantik-cantik bunuh diri loh. Ditulis surat lagi buat papi maminya, ya Tuhan. Maka itu saya katakan tadi, kalau Anda sadar betapa Tuhan mengasihi Anda, maka itu akan mengubah cara hidupmu dan Anda akan mengalami hal-hal hebat dalam hidupmu. Benar? Coba renungin kasih Tuhan yang besar ini. Bukan kasih kita yang sempurna, tapi kasih Bapa yang mengasihi Anda dan saya, itu yang sempurna. Nah, kalau ada kasih Bapa yang sempurna itu dalam diri kita, kita tidak akan pernah takut. Halo? Tidak akan pernah takut. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Tuh ayat selanjutnya, tampilin. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi istri saya mengasihi istri Bapak Ibu, itu karena kasih Allah yang sudah ada pada saya. Ya. Nah, kasih itu yang sempurna itu kalau ada, kita tidak akan pernah takut. Satu kali di malam perjamuan kudus, perjamuan terakhir, ingat tuh, Yesus lagi makan sama 12 murid, dia ngomong gini, satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Udah ya? Petrus kaget kan? Petrus langsung lihat Yohanes. Yohanes enak banget, lagi nyender di dada Yesus, Alkitab menulis. Ingat itu?
ya, menyender di dada, bicara bergantung kepada kasih Tuhan. Murid yang dikasihi, Yohanes itu, Alkitab menulis. Seolah-olah Yohanes adalah murid yang paling dikasihi. Kalau kita bicara murid yang paling dikasihi, berarti kasih Tuhan itu milih-milih dong. Betul nggak? Ada grade A, grade B, grade C dong. Dia 100, 75, 80 dong. Berarti Tuhan nggak adil. Betul ya? Murid yang paling dikasihi. Nih, Anda lihat. Ternyata frase kata Yohanes, ingat kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes. Jadi kata murid yang dikasihi itu cuma ada di kitab Yohanes. Ya? Artinya gini. Saya, Bro Tony, Bro Usman satu kali pergi makan durian di kedai durian. Haleluya. Gitu ya. Habis makan-makan, saya tulis di catatan agenda saya. Hari ini 3 pendeta yang keren selesai makan durian. Pastor Tony, Pastor Usman, dan pastor yang dikasihi. Paham maksud saya? Karena saya yang nulis. Jadi Yohanes sedang menyatakan kasih Tuhan kepadanya. Halo? Ya? Dia menyatakannya untuk mengungkapkan kasih Tuhan yang besar. Dia nulis gitu, Bapak Ibu. Bukan berarti dia paling dikasih, enggak. Kasih Tuhan semua sama. Tapi Yohanes tahu dan mempercayai kasih Tuhan yang besar. Maka itu ditulis gitu. Ya? Wow, keren kan? Waktu Yesus dibaptis, dengar suara kan? Inilah murid yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak ngomong itu ya. Setelah itu Yesus dibawa di mana? Pencobaan di padang gurun. Untuk itulah Yesus mampu mengatasi semua itu. Karena dia menerima pewahyuan, dia anak yang dikasihi. Maka itu waktu dia memahami, mempercayai kasih Bapa yang besar, itu akan mengubah segala cara hidup kita dan hal hebat terjadi dalam hidup kita. Di padang gurun dicoba iblis. Iblis ngomong apa? Kalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah, 3 kali. Iblis hilangi kata dikasihi. Halo? Kalau kamu anak Allah yang dikasihi, harus segitu kan? Kan sebelumnya dia ingin membuat Yesus lemah, tapi Yesus mempercayai kasih Bapaknya yang besar atas hidupnya. Dia tetap bisa melewati segala pencobaan itu. Kalau Anda mengerti bahwa Anda adalah anak yang dikasihi, seberat apapun hal yang kau alami, Anda tetap standby, confirm, firm di mana Anda ada, karena Anda percaya kasihnya yang besar atas hidup Anda dan saya. Nah, anak bungsu ini menyadari ini. Kasih Tuhan yang besar bagi hidupnya. Ingat, waktu Petrus Yohanes berlihatan, habis itu kan Petrus ngomong gini, orang lain boleh menyangkalmu, orang lain boleh meninggalkanmu, aku Petrus tidak sekali-kali meninggalkanmu. Ya, di mana kamu pergi, aku pergi sana. Kau mati sana, aku mati sana. Artinya apa? Petrus sedang membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Nah, ini prinsip anak sulung. Anak sulung membanggakan kasihnya kepada Bapa. Betul nggak? Dia ada di rumah, aku selalu bersama-sama Bapa. Aku di ladang, aku banyak bekerja buat Bapa. Dia bangga akan kasihnya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Yohanes bangga akan kasih Tuhan kepadanya. Lihat deh perbedaannya. Jadi kalau hari ini kita memahami begitu Tuhan mengasihi Anda dan saya, lihatlah hal-hal hebat terjadi. Anda tidak akan pernah takut menghadapi perjalanan ini, sekalipun BBM naik. Haleluya. Ya, ini saya renung, aduh, gimana ya, bergerak dalam hati saya waktu saya merenung tentang kasih yang besar yang Tuhan nyatakan kepada anak bungsu ini. Enggak main-main, ya. Saya sedang lihat anak saya yang bungsu, Elia, yang pergi ke sana. Haleluya ya. Waktu dia di sini, apa aja disediakan oleh Ama. Ya,
Mau mandi, handuknya ada, baju ini ada gitu ya. Mau makan apa disediain gitu. Tapi saya yakin satu kali dia pulang 2 tahun lagi, dia menjadi orang yang berubah. Betul ya? Kalau anak-anak kita yang 1, 2, 3 itu nggak pernah perhatian kepada kita. Anak-anak seperti itu semuanya nuntut kan? Ya, yang Tony yang punya anak remaja itu semua gitu tahu nuntut aja dia. Kalau dia WA atau SMS pasti, kalau nggak minta pulsa, minta duit, isi GoPay, GoFood, bengek gitu kan, betul nggak? Itu aja kalau dia ngomong, yang lain nggak pernah. Tapi beda loh anak saya yang gede. Dia mulai memperhatikan kita. Waktu saya ada obat-obatan, Pi, obat apa itu Pi? Gitu ya. Memang papi ada sakit. Beda, benar. Saya ada benjolan di belakang itu semacam daging. Pi apa itu? Kok nggak diobatin? Beda kan? Perhatiannya udah beda. Karena udah dibentuk dan mengalami kasih Tuhan. Nggak apa-apa, diizinkan anak kita diproses oleh banyak kehidupan ini. Sehingga dia memahami bahwa kasih bapaknya tuh luar biasa bagi mereka. Ya bicara bapak jasmani dan bapak rohani kan? Betul nggak? Kalau dia nggak ngalami itu, dia nggak tahu arti berbagi dalam kasih. Sadar, dia balik. Haleluya. Keren tuh ya. Dan satu-satunya murid yang ada di penyalipan cuma Yohanes. Petrus yang membanggakan kasihnya kepada Tuhan, nggak tahu kabur kemana. Betul kan? Nggak tahu kemana. Yohanes ada di tiang gantungan. Maka itu Yesus sebelum mati ngomong, Yohanes itu ibumu, rawatlah dia. Haleluya. Karena Yesus mengerti, memahami bahwa Yohanes itu punya kasih Bapa. Haleluya. Yang dia banggakan. Beda dengan Petrus yang punya kasih, membanggakan dirinya dalam kasih. Yang kedua, ia sadar di rumah bapaknya penuh kelimpahan. Apa dia berani pulang? Karena dia tahu bapaknya begitu baik dan mengasihinya. Yang kedua, dia tahu di rumah bapaknya itu penuh kelimpahan. Bapak gue ini bukan sembarangan loh. Ya, anak buahnya banyak. Anak buahnya nggak pernah kelaparan. Bukan hanya harta aja. Di rumah Bapak ada ketentraman. Ada damai. Ada sejahtera. Di tempat lain krisis, di rumah Bapakku tidak pernah krisis. Haleluya. Di tempat lain terjadi kekacauan, di rumah Bapakku penuh dengan sukacita. Anda yakin rumah Bapak kita seperti itu? Kelimpahan bukan hanya bicara duit saja. Kelimpahan bicara tentang banyak hal. Kemurahan, sukacita, kemenangan. Di rumah Bapakku ada proteksi, penjagaan, pemeliharaan. Jadi ayolah kembali ke rumah Bapak. Karena di sana ada kelimpahan. Saya yakinkan sejelek-jelek rumah Tuhan, di sana tetap ada berkat Tuhan. Tandan anggur sekalipun dipotong, dia tetap meneteskan tetesan-tetesan anggur. Firman Tuhan ngomong gitu. Ya, ayo siapapun kita hari ini dimanapun Anda berada, kembalilah ke rumah Bapa, karena Anda sadar di sana ada kelimpahan. Yang ketiga, ia sadar untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tadi kan dia anak tuh, betul nggak? Dilayani oleh banyak pembantu, dilayani oleh banyak orang. Tapi dia ngomong gini, gue nggak perlu disebut anak deh, gue jadi budak aja orang upahan, gue mau. Jadi gue nggak mau dilayani lagi. Hari ini aku mau melayani. Haleluya. Mungkin hari ini Anda dikasih orang anggur perjamuan, amplop apa tetap bengek. Nggak usah deh, nanti gue mau melayani. Gue yang bagi-bagiin Pak. Haleluya.
Bila perlu Anda datang paling pagi. Udah pendek, nggak usah saya aja, haleluya. Ya, melayani. Jadi dulunya kita ini dilayani, tapi kita mulai melayani. Ya. Ayat tadi coba munculin. Aku tidak layak lagi sebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seseorang upahan Bapa. Upahan itu kan ya budak. Budak itu adalah doulos. Doulos itu adalah orang melayani. Ya biasanya enggak pakai sandal. Ya nyeker gitu. Kita lihat pemulihan si bungsu. Kita kembali flashback ke belakang lagi. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah itu bicara baju, bicara kemegahan dan kehormatan. Jadi waktu dia datang, bapaknya nggak peduli dia siapa, ya, bapaknya nggak peduli kamu dari mana, kotornya dari kandang babi, masih bau babi, tapi dia langsung kasih jubah yang terbaik. Diperkirakan ini jubah bapaknya yang paling terbaik. Seperti Yusuf dapat jubah dari bapaknya, ingat tuh ya, dibuat khusus. Jubah bicara kekotoran hidup yang sebelumnya diganti dengan yang baru. Haleluya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin bicara otoritas. Ingat stempel-stempel pada masa itu di cincin. Nah, ini bicara otoritas dalam hidupnya. Dan sepatu ini sandal pada kakinya. Dan habis itu beri hidangan terbaik. Jadi kalau Tuhan memulihkan kita, dia sungguh-sungguh memulihkan. Halo? Enggak setengah-setengah, percayalah. Yang penting kita punya pandangan tadi yang baru tentang Bapa kita, yang begitu mengasihi kita, maka status kita sama sebelum status kita yang kacau itu tetap anak yang dikasihi. Maka itulah anak sulung ngamuk-ngamuk. Iyalah, ya. Nggak usah anak sulung, kita aja kalau anak kita yang kacau balau pulang gitu, Anda mau percaya dia? Hah? Anda ngomong dengan anak sulung, hati-hati ya, adik kamu pulang lagi loh. Itu bandit tuh. Lihat tatonya banyak. Pergi dulu nggak ada tato. Tatonya dari depan sampai belakang. Gambar naga, haleluya. Tuh, hati-hati. Jangan percayakan dia pakai duit, ingat tuh ya, ingat, haleluya. Dia di mana-mana kasih CCTV. Betul nggak? Kita aja sulit kan percaya. Tapi Bapa begitu membuka dirinya buat dia, dinaikkan statusnya kembali. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengerti dia itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Maka itulah kalau Anda lihat kebenaran yang tadi pertama tentang dirham, kedua tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, itu kan yang punya yang cari. Yang terakhir kan anaknya yang kembali. Tapi kalau kita melihat kebenaran Alkitab, dia bisa kembali karena Tuhan memanggilnya, kata Alkitab. Orang bisa datang kepadaku bukan karena orang itu, tetapi akulah yang mengaruniakannya. Nggak ada orang bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mengaruniakannya. Saya yakin kalau Tuhan berbicara, kita nih sedang kemana-mana ngacau ngalang gitu kan, ya. Saya sangat yakin kalau Anda pernah ngajak sekolah minggu, Anda pernah ke gereja mengecap kebaikan, satu kali hidupmu kacau tetap pengen, satu kali Anda pasti pulang. Saya nggak tahu cara Tuhan memanggilnya lewat apa, tapi udah babak belur seperti anak bungsu ini, ya, udah kacau. Saran saya, kita nggak mau seperti anak bungsu, kita juga nggak seperti anak sulung, tapi biar tiap hari kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dan memahami dan mempercayai kasih-Nya yang besar kepada kita. Amin. Kesimpulan. Sebab anakku ini telah mati. Jadi Bapak udah nganggap anaknya mati. Dan hari ini dia hidup kembali. Semua kita mati karena dosa, karena perbuatan kita. Kelihatannya kita hidup. Hal-hal yang kita buat itu hal-hal kematian.
ia telah hilang, didapat kembali. Udah hilang itu, nggak tahu kemana. Tapi hari ini Tuhan telah menemuinya. Dan ayolah kita bersuka cita. Hari ini mungkin kita punya banyak masalah dalam hidup kita dan keluarga kita. Tapi coba memahami segala hal itu dari kacamata Tuhan. Kasih yang besar yang kita alami. Terjemahan gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu gitu ya. Ternyata ada terjemahan yang bagus banget. Seorang saudara menjadi jawaban dalam kesukaran. Terjemahan lainnya. Waktu lihat terjemahan itu keren banget ya. Jadi kita kalau punya saudara, jangan-jangan kita lah jawaban bagi saudara-saudara kita yang dalam masa sulit. Saudara-saudara bisa, saudara sepelayanan bisa. Terjemahan lain-lain itu. Saya ada satu cerita. Ini terjadi pada tahun 1971 di Georgia, Amerika. Saya sedikit modif ceritanya. Cerita ini kisah seorang anak muda yang pergi dari rumah ayahnya. Dia bukan hanya jahat, tapi dia juga seorang pembunuh. Dosanya udah nggak karuan lah. Dan semua seisi rumahnya tahu siapa anak ini. Dan akhirnya dia dipenjara. Selama di penjara, ternyata dia berlakuan baik dan dia bertobat. Dan dia dibebaskan lebih cepat dari sebelumnya. Nah, dia bingung. Waktu dia keluar dari penjara, dia mau kemana? Betul kan? Dia nggak berani pulang ke rumahnya. Dialah melalang buana, naik bis keliling-keliling gitu. Nggak nyampe-nyampe. Di tengah-tengah gundah gulana tiba-tiba dia pegang dompetnya, ada koin ya. Dia ingat papanya. Dia pergi ke tempat telepon yang ada koinnya, nelpon. Ya. Dia ditelepon-telepon, nggak ada yang angkat, cuma nada dering. Tinggalkan pesan Anda. Akhirnya dia tinggal pesan. Papa disebutnya, nama saya Jimmy misalnya gitu ya. Saya mau pulang ke rumah Papa. Pada tanggal 21 ini saya berangkat dari stasiun ini dan diperkirakan tengah malam atau kira-kira jam 11-12 saya akan nyampai di kota kita. Ya, saya akan naik bis ini dan di depan rumah kita itu kan ada pohon cemara. Kalau Papa menyambut saya, tolong gantung pita kuning di sana. Tapi kalau Papa nggak mau nyambut saya, nggak usah pasang pita dan saya akan melintasi kampung kita ini, kota ini. Nah, akhirnya anak itu naik bis itu mulai dalam perjalanan, ya, mendekati kampungnya. Udah jauh-jauh kan kelihatan tuh sama-sama pohon cemaranya. Semakin dekat semakin takut dia. Adakah pita kuning di pohon cemara itu? Tapi yang luar biasa waktu dilihat bukan hanya satu pita kuning, tapi sepohon itu penuh dengan gantungan pita-pita kuning. Waktu dia turun di bis, dia kaget. Bukan hanya ayahnya, ibunya, tapi neneknya, kakeknya, semua keluarga menyambut dia. Membentang spanduk, welcome home. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin kita ditolak oleh banyak orang. Tapi Bapa kita di dalam Kristus tidak pernah menolak kita. Ayo kita tetap berani pulang seperti anak bungsu. Amin. Kita siapkan perjamuan kudus ya.
Katakan ingat kasihnya, haleluya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasihnya, haleluya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasrat. ku takkan lupa, Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasrat. besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Wanita katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasrat. Gantian laki-laki katakan, ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasrat. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri katakan, ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. biar musik menyembah Tuhan, haleluya. Ayo Bapak Ibu berdoa. Kasih Tuhan melingkupi kami. Kami tahu, kami percaya
kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Tuhan. Takkan lupa anugerahnya, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya, takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Ayo kita berdoa sebelum mengambil perjamuan ini. Berdoa. Bapa, terima kasih mengingat akan pengorbanan-Mu, apa yang Kau lakukan bagi kami, kasih-Mu yang begitu besar yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam perjamuan ini. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu saya akan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, ini tubuhku yang saya akan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini, persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, angkat cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur, persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Puji syukur
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, tematrai dalam loh hati kami, berbuah untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita sedikit pengumuman, mungkin sekarang tayangin, ada yang mau ditayangin video katanya. Boleh. Pengumuman pertama adalah bagi Bapak Ibu yang ingin melayani anak-anak sekolah minggu, boleh daftar ke Ibu Ripka ya, yang mau melayani anak-anak kita sebagai guru sekolah minggu, pelayan anak, boleh daftar kepada Ibu Ripka. Yang kedua, persembahan-persembahan Anda bisa lihat di papan pengumuman di belakang ya. Puji Tuhan. Ada videonya? Enggak ada, nggak apa-apa. Tentang pelayanan diakonia aja ya. Oke, sekarang kita mau berdoa, yuk. Kita kembali berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Karena waktu kita lewat 10 menit, haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada kami untuk bulan September. Kami mengerti betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Kau telah mengurapi setiap kami yang datang. Kami percaya kekuatan, pembaharuan, pengertian yang hikmat ada dalam diri kami melalui Roh Kudus yang menjelaskannya kepada setiap kami. Kau telah melakukan banyak hal bagi kami. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani sekecil apapun yang mereka buat, tapi di mata-Mu adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang telah mengalami kasih-Mu, mulai dari worship singers, pemain musik, pemandu OHP, diakon-diakonis, orang-orang yang terlibat dalam apapun, guru sekolah minggu, para pendoa-Mu. Mereka adalah orang yang luar biasa yang mengalami kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan bangsa ini kepada-Mu. Bangsa kami milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Engkau telah berkarya atas bangsa ini. Kami boleh melihat perjalanan bangsa ini, perjalanan bersama dengan Tuhan. Sekalipun banyak hal dan peristiwa terjadi di tengah-tengahnya, bangsa Indonesia tetap eksis dan tetap menjadi hal yang terbaik karena Tuhan yang memegang kendali atas negeri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat dua tangan-Mu, pulang Engkau dengan segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Pulang Engkau dengan segala berkat jasmani. Pulang Engkau dengan segala berkat rohani, kesabaran, ketekunan, kekuatan, keuletan ada padamu. Tuhan mengurapi-Mu dimanapun Engkau pergi dan melangkah. Tanah yang Kau injak adalah tanda kepunyaan-Mu. Karena Tuhan akan mempunyai langit dan bumi ini. Tuhan akan membuat berbuah-buah yang Kau buat. Pekerjaan, bisnis, rumah tanggamu tidak seperti orang umumnya, karena ada Tuhan yang besar, ada kasih-Nya yang ajaib di tengah-tengah keluargamu. Kiranya Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, dan memberi hidup yang kekal mulai hari ini sampai Dia datang, di dalam nama Yesus. Semua kita percaya dan menikmati berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tuhan berkati.